Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan bedah buku kita seperti biasa, Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Dan kita sudah membahas beberapa poin, kurang lebih 11 poin tentang masalah dampak-dampak buruk dari kemaksiatan. Saya kembali mengingatkan lagi teman-teman sekalian, di muka bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia agar patuh kepadanya. Tidak ada tujuan lain penciptaan kita kecuali untuk patuh dan beribadah kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, aku tidak menciptakan, kata Allah, seluruh jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak pernah meminta kepada mereka makanan ataupun rezeki. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi memang ada tujuan kita di sini. Dan makna menyembah adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti semua peraturan-peraturannya. Karena memang kita sebagai seorang muslim sangat yakin dengan kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, kecuali Allah. Dia yang paling pantas untuk dipatuhi, dicintai, ditakuti. Dan ini puncak keimanan seseorang yang biasa diringkas satu kalimat, yaitu tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan, pencipta dan pemilik yang layak untuk dipatuhi kecuali Allah. Dan oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak patuh kepada Allah atau justru melanggar apa yang telah Allah larang untuk dilanggar, maka disebut dengan kemaksiatan. Semua secara alami yang Allah perintahkan itu disenangi oleh jiwa manusia. Jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, senyum dengan orang, menjenguk orang sakit. Perbuatan-perbuatan kebaikan yang sudah diperintahkan dalam agama dan dijanjikan pahala yang besar, itu secara alami jiwa menyukainya. Oleh karena itu kalau ada orang yang rajin sekali bersedekah, dermawan, kita ketemu dengan orang yang ringan tangan, selalu memberi, pasti kita senang melihat orang tersebut. Akan kita suka berteman dengannya. Kalau ada orang yang setiap kita sakit dia selalu jenguk, setiap kita butuh dia selalu penuhi. Kalau kita lagi ingin menyampaikan keluh kesah maka dia mendengarkan. Semua yang dasarnya Allah perintahkan itu pasti baik dan memang disukai oleh jiwa manusia. Dan sebaliknya semua yang Allah larang, seperti misalnya berbohong, menipu, fitnah, menggunjing atau ghibah, atau memukul, menghina, apa saja yang semua agama larang, ini secara fitrah alami jiwa menolak. Makanya kita tidak suka kalau kita dibohongi oleh orang misalnya. Kita nggak suka kalau orang menipu. Bahkan kita sangat jengkel dengan orang yang menzalimi kita misalnya, menggibah, memfitnah. Itu alami. Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah membawa kita ke jalur itu supaya kita memang suka secara kejiwaan dengan kepatuhan-kepatuhan supaya mudah beribadah kepada Allah. Dan juga kita suka orang yang melakukannya, kita pun kalau lakukan akan disuka oleh orang lain. Dan sebaliknya pelanggaran-pelanggaran itu akan dibenci secara alami. Kita tidak suka untuk kita dizalimi atau orang lain bermaksiat kepada Allah pada kita, ya. Begitu juga kita tidak mungkin suka kalau kita melakukannya pada orang lain. Makanya seorang anak muda yang pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, saya mau meninggalkan semua larangan Allah kecuali zina, izinkan saya berzina. Maka Nabi SAW ajak anak muda itu berfikir. Dia mengatakan, apa kau mau kalau ibumu dizinai? Tentu tidak. Apa kau mau lihat kalau istrimu? Tidak. Saudarimu? Tidak. Anakmu? Tidak. Lalu kenapa kau melakukan pada orang lain? Kenapa sih dia juga memiliki saudara, suami, istri, atau siapalah orang dekat dengan dia yang tidak suka itu terjadi. Jadi secara alam memang kita tidak suka. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada efek-efek negatif dari maksiat itu.
Pada pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan ke-12 dan beberapa poin setelahnya. Maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati tidak lagi menganggap kemaksiatan sebagai perkara buruk karena telah menjadi suatu kebiasaan. Dalam kondisi demikian, pelaku maksiat tidak lagi peduli dengan pandangan manusia yang menganggap dirinya buruk. Jadi kalau dia sudah buat perzinahan satu kali, maka sering kali diikutkan dengan penyesalan. Tapi kalau terus dia lakukan, akan hilang perasaan bahwasanya manusia akan menilai dia negatif. Jadi sampai dia berzina di pinggir jalan pun dia sudah tidak malu lagi. Ataupun komentar jelek manusia terhadapnya, dia tidak peduli lagi. Bahkan bagi pemuka kefasikan ini, kemaksiatan, kondisi ini merupakan puncak ketidakpedulian dan kesempurnaan kelezatan yang dia rasakan. Sampai-sampai salah seorang dari mereka berbangga diri dengan kemaksiatan dan menceritakannya kepada orang yang tidak mengetahui bahwa ia melakukan maksiat. Ia berkata, "Wahai fulan, aku telah berbuat ini dan itu." Manusia seperti ini tidak pantas dilindungi. Maksudnya Allah SWT tidak akan lindungi dia. Akibatnya dia terhalang dari jalan menuju taubat dan pintu-pintu pun biasanya telah tertutup baginya. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya di jilid 2 halaman 50 dan juga diulangi di halaman 92. Kata baginda Nabi SAW, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Wa inna minal ijhar an yasturallahu alal abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqul ya fulan amiltu yawma kada wa kada kada wa kada fayahtiku nafsah wa qad bata yasturuhu rabbuh." Setiap umatku dilindungi oleh Allah kecuali al-mujahirun, yaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan tidak mungkin orang lakukan terang-terangan kecuali karena dia sudah jadikan sebagai pola hidup atau kebiasaan. Termasuk sifat atau sikap menampakkan maksiat atau mujahirun adalah ketika Allah menutupi maksiat hambanya pada malam hari. Misal dia berzina, dia mencuri malam hari. Allah tutupin sepanjang malam, tidak ada yang tahu. Lantas pagi harinya dia memaparkannya dan berkata, "Wahai fulan, pada hari ini dan hari itu aku telah melakukan begini dan begitu." Ia membongkar kejelekan dirinya sendiri, padahal pada malam harinya Robnya telah menutupinya. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menandakan bahwasanya memang kemaksiatan yang dilakukan terus menerus akan membuat seseorang hilang rasa malunya lagi. Dan kalau sudah tidak peduli penilaian orang terhadap dirinya, tidak malu lagi. Kita seperti sering lihat di jalanan orang pacaran, orang minum khamar di pinggir jalan, orang tidak peduli lagi. Terang-terangan pergi ke diskotik, terang-terangan pergi, seperti tidak ada beban. Bahkan dianggap itu sebuah hiburan. Maka orang seperti ini akan diangkat lindungan Allah dari dia. Setiap saat terancam untuk datang hukuman-hukuman Allah kepadanya. Kata beliau selanjutnya, setiap kemaksiatan merupakan warisan dari umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah. Homoseksual misalnya adalah warisan kaum Lut, dan sebagaimana mereka dibinasakan, maka pelaku sekarang pun akan dibinasakan. Mengambil hak secara lebih namun kurang dalam memberikan hak orang lain adalah warisan kaum Syuaib. Mereka curang dalam timbangan. Kalau mereka belanja, mereka mau dilebihkan, tapi kalau mereka yang bertransaksi memberikan belanjaan dari para pembeli-pembeli mereka, maka mereka curang dengan timbangan. Itu warisan dari kaum Syuaib dan Allah hancurkan itu. Angkuh di muka bumi, bahkan berbuat kerusakan di dalamnya adalah warisan kaum Fir'aun. Sombong dan semena-mena adalah warisan kaum Hud. Ini semua yang Allah sudah binasakan. Dengan demikian pelaku maksiat adalah orang-orang yang memakai baju warisan sebagian umat tersebut, padahal mereka adalah musuh Allah. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd, karya ayahnya, Ahmad bin Hanbal ayahnya, ulama besar, terhadap dari 4 mazhab, Abdullah anaknya. Juga ini belajar dari ayahnya menjadi murid utamanya. Dia menukil mengatakan dalam kitab Az-Zuhd, Zuhud artinya kezuhudan di dunia, dan dia tulis buku itu. Karya ayahnya, maksudnya ayahnya menulis lalu dia menjelaskan dari Malik bin Dinar, dia berkata, Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel, katakanlah kepada kaummu, janganlah kalian memasuki tempat masuk atau kediaman musuh-musuhku, janganlah kalian memakai pakaian musuh-musuhku, janganlah kalian menaiki tunggangan musuh-musuhku, dan janganlah kalian menyantap makanan musuh-musuhku, sehingga kalian menjadi musuh-musuhku pula sebagaimana mereka adalah musuh-musuhku. Ya, jadi maksudnya
Kalau orang tahu kemaksiatan itu telah membuat orang-orang Allah binasakan dan Allah musuhi sebelum kita, maka jangan kita lakukan hal yang sama, karena kita juga akan senasib dengan orang-orang tersebut. Dan kita sayangkan sekarang teman-teman, hampir seluruh penyebab umat sebelum kita dibinasakan ada pada kita sekarang. Kita bicara masalah homoseksual, kaum Lut. Di zaman kita sekarang homoseksual luar biasa. Ya. Menyebar kemana-mana, bahkan persentasenya meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Aneh, suka sama-sama jenis. Itu juga dengan perzinahan. Berapa banyak umat dibinasakan dari Bani Israel karena perzinahan. Sekarang menyebar kemana-mana. Khamr, berapa banyak tersebar di mana-mana. Dan hampir seluruh maksiat, riba lah, menipu lah, gunjing lah, segala macam hal. Dan ini berarti mengancam, kita seperti diancam oleh senjata-senjata tajam yang setiap saat bisa dilemparkan kepada kita, atau azabnya Allah akan datang. Wa na'udzubillah. Kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin kita semua sudah binasa, gitu kan. Tetapi Allah SWT masih melihat dengan rahmatnya kepada kita semua. Apalagi adanya orang-orang saleh, kita harus menghormati itu. Ya, kita harus menghormati itu. Kemarin waktu kami lagi haji, subhanallah, terjadi hujan. Dan itu unik sekali hujan di musim panas gitu kan. Sampai saya ingatkan jemaah, saya mengatakan, ini pasti ada hamba-hamba Allah yang soleh yang hadir di musim haji ini yang berdoa. Sehingga kita semua kena rahmatnya. Karena di musim paru panas, keringatan siang hari, habis duhur, menjelang asar hujan lebat. Dan tidak mungkin terjadi hujan lebat di musim panas gitu, sangat mustahil. Dan musim haji itu jarang sekali hujan. Tapi Allah hujan sampai hari tasyrik. Sampai saya terus mengucapkan dalam diri saya sendiri, subhanallah, siapa hamba Allah yang soleh ini? Yang berdoa lalu Allah turunkan keajaibannya gitu. Terjadi dengan luar biasa. Doa mustajab di hari Arafah dan banyak hal-hal kelebihan yang luar biasa. Sebagaimana juga jangan heran kalau kita tinggal di satu komunitas ahli maksiat, maka sial-sial yang datang kepada mereka bisa kepada kita juga. Apalagi kalau kita tidak ikut amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau kita ada di komunitas mereka, maka berbahaya. Kalau kita tidak seru kebaikan, tidak mengingatkan mereka, kita bisa dibinasakan oleh Allah. Saya pernah jelaskan itu hadis Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah pernah mengutus Jibril untuk membinasakan satu negeri. Kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, di sana ada hambamu fulan, orang soleh. Maka Allah SWT mengatakan, mulailah siksaan dari dia. Karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Jadi berada di komunitas itu sangat luar biasa efeknya. Di dalam sebuah hadis di nomor 5449, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dengan sanad hasan ya. Tepatnya itu di jilid 2 halaman 50. Ibnu Umar meriwayatkan Nabi SAW bersabda, bu'ithtu bis-sayfi baina yaday sa'ah atau baina yaday sa'ah hatta yu'bada Allah wahdahu la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai hanya Allah semata yang diibadahi. Maksudnya aku akan terus memerangi orang-orang yang menyembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, maksudnya bagi Allah. Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai hanya Allah semata yang diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Dijadikan bersiku di bawah bayang-bayang tombakku, serta dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyelisih perintahku. Sungguh siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Maksudnya adalah di sini bahwasanya Nabi SAW mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan rezeki Allah. Dan sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang yang paling layak dihukum dan diperangi. Yang ke-13, dampak buruk daripada maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat menyebabkan seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah dan rendah dalam pandangannya. Ini mirip sebenarnya rasionalnya dengan seorang pegawai yang selalu saja melanggar peraturan perusahaan. Pasti dia jatuh di mata pemilik perusahaan tersebut. Beda dengan kalau ada pegawai yang berprestasi, maka tentu dia akan dipandang dan diberikan kedudukan oleh pemilik perusahaan. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah, para pelaku maksiat, sehingga mereka pun bermaksiat kepadanya. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapannya, tentu
dia, Allah akan menjaga mereka. Ya, jadi kalau kita termasuk orang yang dekat sama Allah, Allah pilih teman-teman. Kapan kita ada niat maksiat pun batal. Mau berzina batal, mau ini nggak jadi gitu. Allah SWT jaga dia. Jika seorang hamba telah dihina di hadapan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Apabila ternyata orang-orang memuliakannya secara lahir, kelihatannya seperti orang menghormati, maka itu pasti dikarenakan mereka memiliki hajat terhadapnya atau takut dengan kejahatannya, padahal dia adalah orang-orang yang paling rendah dan hina di dalam hati mereka. Seorang hamba terus-menerus melakukan maksiat sehingga maksiat tersebut terasa remeh dan kecil dalam hatinya. Itulah tanda-tanda kebinasaan. Dosa tidak terasa semakin kecil dalam hati seorang hamba, maka ia akan semakin besar di sisi Allah. Tidak ada dosa yang dianggap kecil kecuali pasti dia akan menjadi besar di mata Allah SWT. Dia akan makin berat hukumannya. Pernah Sa'id bin Musayyib rahimahullah atau Abdullah bin Mubarak, salah satunya dari ulama tabi'in ini, itu pernah datang ke salah satu wilayah di Irak. Kemudian pada saat dia datang, orang semua pada berlarian ingin bertemu dengan dia. Dan debu-debu berterbangan, sendal-sendal banyak yang terputus gitu. Dan dia jalan saja, orang-orang pada datang hanya untuk melihat wajahnya, hanya untuk bersalaman, hanya untuk bertanya kalau ada pertanyaan. Karena luar biasa ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan dia kebetulan untuk jalan melewati istananya khalifah pada saat itu. Sampai istana khalifah dipenuhi dengan debu karena banyaknya orang yang mengejar beliau untuk menemui dan melihatnya saja. Maka salah satu pengawal khalifah waktu itu mengatakan, apa ini? Siapa yang datang itu? Maka mereka mengatakan, apa kau tidak tahu? Itu Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in, murid dari sahabat-sahabat Nabi. Maka pengawal istana mengatakan, sungguh demi Allah inilah kerajaan yang sebenarnya. Kalau khalifah mengumpulkan orang, maka harus mengeluarkan uang. Dan juga banyak di antara mereka yang terpaksa menghormatinya. Sementara orang ini karena alim dan dekat kepada Allah, manusia Allah datangkan menghormatinya tanpa dia harus membayar sesuatu pun. Kemuliaan Allah SWT akan datangkan. Kata beliau, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 5949, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang mukmin ketika melihat dosa-dosanya seolah-olah sedang berada di kaki gunung. Ia takut kalau gunung tersebut menimpahnya. Adapun orang yang durhaka ketika melihat dosa-dosanya hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Apabila ia menghalaunya begini, maka terbanglah lalat itu. Maksudnya adalah orang-orang beriman itu saking takutnya Allah hinakan dengan kemaksiatan yang dia lakukan, maka dia kalau buat dosa seakan-akan dia lihat ada di dekat gunung dan gunung itu akan menimpahnya. Karena dosa itu yang dia lakukan, walaupun itu dosa kecil. Ya, kalau teman-teman sudah berusaha bertakwa kepada Allah, istiqamah di jalannya, kapan kita terjerumus dalam satu dosa kecil saja ketakutannya luar biasa, gelisah tidur, ketakutan orang tahu, segala macam hal. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang yang sudah biasa berbuat maksiat, apalagi orang-orang kafir dan orang munafik, maka mereka melihat dosa yang besar pun seperti lalat yang hidup di hidungnya yang dia usir seperti ini. Sudahlah nggak apa-apa, biar aja dan seterusnya. Maka dia akan menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Intinya teman-teman di poin ke-13, siapapun yang berbuat dosa berarti dia siap untuk dihinakan oleh Allah. Hina di mata keluarganya, istri atau suaminya, hina di mata anak-anaknya, tidak dipatuhi lagi, hina di mata teman-temannya, hina di tempat pekerjaannya, hina di segala-gala keadaan. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan selalu dihormati dan Allah SWT akan tinggikan derajatnya. Yang ke-14, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat menyebabkan kesialan. Di antara dampak maksiat adalah selain pelaku, maksiat juga terkena kesialan dosa, baik dari kalangan manusia maupun hewan ternak. Pelaku maksiat tadi dan yang berada di sekitarnya akan terbakar oleh kesialan dosa dan kezalimannya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, sungguh burung hubara, burung yang panjang lehernya bisa mati dalam sarangnya disebabkan kezaliman yang zalim.
disebabkan kezaliman orang yang zalim. Mujahid juga berkata, sungguh binatang ternak melaknat para pelaku maksiat dari kalangan manusia jika terjadi kemarau yang sangat panjang. Mereka berkata, ini disebabkan kesialan dosa manusia. Ya. Jadi kemaksiatan dikerjakan oleh sosok atau beberapa sosok bisa berefek pada yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau bukan karena hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, niscaya kalian tidak akan diberikan rezeki karena maksiat yang kalian lakukan. Kemudian Ikrimah juga berkata, salah satu ulama tabi'in berkata, binatang-binatang melata dan serangga-serangga di bumi sampai kumbang dan kalajengking berkata, kami terhalang dari hujan disebabkan dosa anak Adam. Anak Adam maksudnya manusia tentunya. Pelaku maksiat tidak hanya mendapatkan hukuman dari dosanya, tapi juga mendapatkan laknat dari yang tidak berdosa. Ya, jadi yang tidak berdosa itu justru ikut berdoa kepada Allah agar dihukum orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini. Orang kalau bertakwa kepada Allah, teman-teman sekalian, Allah akan buat hampir, bukan cuma hampir, mungkin seluruh makhluknya bisa tunduk kepadanya. Itu dinukil dari kisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau jadi khalifah 2 tahun dari tahun 99 sampai tahun 101. Itu enggak ada kezaliman sama sekali. Waktu beliau naik jadi khalifah, kalau kita raja presiden, lalu beliau mengatakan, saya melarang di wilayah kekuasaan saya terjadi kezaliman dan tidak boleh ada kemaksiatan. Siapapun yang melakukannya maka aku akan bersifat, aku akan mengambil keputusan tegas. Seperti itulah. Subhanallah, selama 2 tahun itu tidak pernah terjadi kezaliman. Tidak ada kezaliman. Bukan cuma manusia ke manusia, hewan ke hewan. Pada saat tahun 101 beliau meninggal, di sini terbukti pada saat itu. Ada seseorang yang datang ke seorang ulama, dia di negeri Syam pada saat itu, di tempatnya kerajaan Umayyah ini. Lalu dia mengatakan, wahai imam, sesungguhnya domba tetanggaku telah memakan rumput atau tanaman di depan rumahku. Maka orang itu mengatakan, si alim ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hari ini telah meninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Padahal dia belum tahu. Lalu itu orang bertanya, kenapa anda mengatakan Khalifah meninggal? Karena dengan meninggalnya orang soleh seperti dia, maka akan kembali kezaliman menyebar. Jadi domba makan rumput atau tanaman di rumah seseorang, jadi ada seseorang mengeluhkan gitu. Dia bilang selama ini tidak pernah ada domba tetangga masuk makan tanamannya. Tapi baru kali itu terjadi. Maka alim yang sedang ditanya fatwa ini mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hari ini telah meninggal Umar bin Abdul Aziz. Karena memang pada saat itu, subhanallah, selama 2 tahun bahkan dikatakan tidak pernah ada 1 ekor domba di wilayah umat Islam yang diserang oleh serigala. Karena kealiman orang ini. Jadi subhanallah, orang yang soleh itu berefek kepada orang sekitarnya. Bahkan kadang-kadang teman-teman sekalian, kita tidak bicara pun, sikap kita atau kita begitu lewat saja sudah cukup memberhentikan kemaksiatan. Berapa banyak orang yang seperti itu. Begitu dia lewat atau didengar namanya, orang berhenti berbuat maksiat. Ya. Orang-orang dulu kalau mendengarkan nama Umar bin Khattab, pelaku maksiat, langsung ketakutan. Tidak berani melakukan itu. Ya, pernah Umar bin Khattab jalan, kemudian beliau diikuti oleh banyak orang gitu. Lalu Umar bin Khattab merasa tenggorokannya terganggu sedikit, maka dia ya ngedehem kalau kita ya. Ya. Tiba-tiba ada orang di belakang jatuh sarungnya. Ya. Lalu karena ketakutannya, maka orang-orang mau mengingatkan takut sama Umar, segan. Karena Umar tegas sekali, haram, haram, halal, halal. Tidak ada toleransi masalah itu. Maka ada satu orang memberikan diri mengatakan, wahai Amir Mu'minin, pelan-pelanlah dengan orang-orang muslim. Kenapa kau katakan itu? Anda tadi ngedehem saja sudah jatuh celananya orang, sarungnya. Kata dia, kenapa mereka takut kepadaku? Apakah karena keberadaanku membuat mereka takut bermaksiat kepada Allah? Atau hanya murni takut kepada aku secara pribadi? Nah, maka jawab orang tersebut, tidak. Mereka takut bermaksiat karena melihat Anda. Kata Umar, biarkan mereka takut. Jadi orang-orang soleh itu sampai membuat ahli maksiat pun berhenti, gitu kan? Tanpa dia mengucapkan apapun sudah bisa menjadi dakwah. Terbalik, ya sebaliknya, kalau orang-orang kemaksiatan itu makin merajalela, maka akan berefek kepada orang-orang di sekitarnya juga. Yang ke-15, maksiat, ya, mewariskan kehinaan. Kalau tadi di poin 13, penyebab kehinaan. Ini mewariskan kehinaan.
Kata beliau, di dalam dampak maksiat adalah ia akan mewariskan kehinaan, karena sebenar-benar kemuliaan hanyalah terdapat dalam ketaatan kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Al-ayat. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, mau dihormati, mau kaya, mau punya banyak keturunan, mau bahagia, maka ketahuilah kemuliaan itu hanya semuanya dari sisi Allah atau milik Allah. Artinya, carilah kemuliaan dengan mentaati Allah. Sebab seseorang tidak akan mendapat kemuliaan melainkan dengan mentaatinya. Sebagian salaf berdoa, Allahumma izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan mentaatimu dan jangan hinakan aku dengan mendurhakaimu. Artinya mereka faham kalau mereka taat kepada Allah SWT, Allah akan muliakan. Dan kalau seandainya mereka bermaksiat, Allah akan hinakan. Hasan Basri berkata rahimahullah, meskipun hentakan kaki bigal, bigal itu peranakan antara kuda sama keledai. Meskipun hentakan kaki bigal mereka mengeluarkan suara gemerincing dan kuda-kuda mereka berlari dengan kencang, namun kehinaan maksiat telah bersarang di hati mereka. Allah pasti menghinakan orang yang mendurhakainya. Abdullah bin Mubarak juga berkata dalam syairnya masyhur, aku melihat dosa mematikan hati dan kecanduan dengannya mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan hati. Maka lebih baik bagimu mendurhakai kemaksiatan. Bukankah yang merusak agama adalah para raja, para ulama yang buruk, serta para pendetanya? Yang dimaksud sini tentunya nasihat Abdullah bin Mubarak adalah kalau ada orang berbuat kemaksiatan selain berefek negatif buat dia, itu juga akan terwariskan. Umumnya di masyarakat kalau ada pelaku zina misalnya, anggap naudzubillah suami istri berzina, maka kita akan temukan umumnya di tengah-tengah masyarakat kita anak-anaknya juga berzina semua nanti. Bahkan ada orang tua yang mengajak anaknya berzina. Ya. Banyak terjadi seperti itu. Saya diceritakan sebuah kisah oleh orang yang saya percaya dari salah satu kerabat. Kebetulan dia punya villa di puncak, gitu kan. Kemudian dia mengatakan pernah ada orang yang transaksi membeli villa itu, kemudian dia jual villa itu. Pada saat dia datang untuk mengambil barang-barangnya, maka dia temukan si ayah sama si anak dua-duanya sedang berzina di situ. Jadi ayahnya bawa perempuan sendiri, anak laki-laki juga bawa perempuan sendiri, dan mereka saling mendukung dalam masalah itu. Subhanallah, kayak terwariskan kehinaan itu, ya, terwariskan. Orang tua yang suka mabuk-mabukan, maka anak-anak juga akan mabuk-mabukan seperti itu. Dan segala macam kemaksiatan. Orang tua terbiasa bohong, anak-anaknya akan bohong semua. Akan terwariskan keinginan tersebut. Terbalik, kalau sebaliknya, kalau seandainya orang itu bertaat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan wariskan juga kepada anak-anaknya. Kalau kita biasa sholat di masjid, anak-anak akan ikut. Kalau kita terbiasa baca Quran, anak-anak akan ikut. Maka ada efek di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan poin ke-15 tadi. Kemudian yang ke-16 kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat bisa merusak akal. Di antara dampak maksiat adalah merusak akal. Sungguh akal memiliki cahaya, sedangkan maksiat pasti memadamkan cahayanya. Jika cahaya itu padam, niscaya kemampuan akal akan melemah. Sebagian salaf berkata, tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah melainkan akalnya akan hilang. Jadi maksud akalnya akan hilang adalah akalnya tidak akan normal untuk berfikir, atau bahkan bisa sampai pada tingkat gila dan stres. Hal ini sangat jelas karena apabila akal seseorang sehat, pastilah ia akan mencegah pelaku maksiat dari maksiatnya. Maksudnya kalau akalnya dia sehat, pasti dia akan melarang si pemilik akal itu, ya, atau jasad untuk melakukan kemaksiatan. Akal manusia yang sehat akan menyadarkannya bahwa dia berada dalam genggaman Rabb Subhanahu wa ta'ala atau pencipta, di bawah kekuasaannya di dalam negeri dan buminya, diawasi oleh Allah, dan para malaikat melihat serta bertindak sebagai saksinya. Peringatan Al-Quran, iman, kematian, dan neraka pun turut mencegah seseorang yang berakal sehat dari berbuat kemaksiatan. Ketahuilah, kebaikan dunia maupun akhirat yang dihilangkan seseorang akibat melakukan maksiat berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan kesenangan dan kelezatan maksiat itu sendiri. Jadi maksudnya efek daripada maksiat pasti lebih besar daripada perbuatannya. Ini saya pernah kasih contoh, ya, saya ulangi lagi.
Misal bapak ibu, naudzubillah, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi seseorang mencuri uang 1 juta rupiah, membuat nota palsu, rekayasa segala macam, ambillah 1 juta rupiah. Baik itu mungkin uang dari kantor, ataupun dia mengambil haknya ahli warisnya, atau apalah, gitu kan. Maka kalau dia tidak faham teman-teman, maka perlu difahamkan. Dan bapak ibu perlu faham sekarang ini, kalau seandainya orang melakukan seperti itu, maka akan ada efek daripada dosa dia yang berlipat-lipat dari apa yang dia lakukan. Nanti dia akan sakit, bayar rumah sakit 100 juta. Itu efek dari 1 juta curiannya. Tidak ada balasan hukuman lebih ringan daripada perbuatan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi orang buat dosa sedikit, balasannya besar. Gitu kan? Tujuannya tentu supaya manusia tidak melakukan itu. Kecuali dia sempat bertaubat, dia luruskan kesalahannya, dan itu kembali kepada rahmat Allah. Kalau Allah mau, Allah tidak hukum. Kalau Allah mau, Allah juga hukum. Tergantung bagaimana ketulusan hamba tersebut. Maka kita harus paham teman-teman, ini ada efek yang datang dari kemaksiatan yang kita lakukan. Kata beliau, apabila pemilik akal yang waras, ya, ketahuilah bahwasanya kebaikan dunia maupun akhirat yang dihilangkan seseorang akibat melakukan maksiat berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan kesenangan dan kelezatan maksiat tersebut. Jadi kalau dia berzina cuma lezat misalnya setengah jam, maka efeknya adalah dia sumpek selama sebulan. Ya. Akan gagal usahanya sekian lama, ya. Karena efek daripada dosa yang kecil itu. Yang ke-17, maksiat mengunci mati hati pelakunya. Di antara dampak maksiat adalah hati pelakunya akan terkunci jika dosa telah terlalu banyak, hingga akhirnya dia menjadi orang-orang yang lalai. Demikian Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Maksudnya kalau orang buat dosa, hatinya mulai malas untuk menerima kebenaran. Kalau dia ulangi lagi, maka akan makin sulit menerima. Sampai nanti kalau dia terus buat dosa, hatinya sudah tertutup, terkunci. Peringatan apapun, mau banjir, mau tsunami, mau orang kesetrum depan matanya, disambar petir, apalah, itu gak akan ada berpengaruh bagi dia. Ini mirip dengan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau mengatakan, sebuah riwayat nanti tidak akan terjadi kiamat sampai ada 2 orang yang berjalan menuju kepada kemaksiatan. Lalu Allah menghukum salah satunya. Entah yang mana tapi Allah hukum. Yang satu dalam 2 riwayat. Riwayat yang pertama Allah kutuk menjadi hewan berubah wujud. Dan yang satunya adalah riwayat lain Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Tetapi kejadian itu tidak membuat salah satu dari keduanya yang selamat mengambil pelajaran. Malah dalam riwayat ini dikatakan dia sempat melampiaskan syahwatnya pada temannya ini. Jadi misalnya dia naik mobil sama temannya berdua, tabrakan, matilah temannya, dia selamat. Ya, dia selamat. Setelah keluar dari rumah sakit, dia berulang lagi dosanya. Padahal kemarin baru saja Allah perlihatkan depan matanya temannya mati dan bisa saja dia jadi korban. Bukan diambil pelajaran dari situ. Saya sudah kasih contoh juga itu, sering kali terjadi di Indonesia, negara kita bicara ini, banjir, tsunami, longsor, segala macam. Peringatan dari Allah, depan mata, rumah bagus tiba-tiba rusak, tanah longsor, banjir keluar. Orang, kalau banjir itu teman-teman bukan sebuah musibah, maka orang bisa melarikan diri. Tapi banyak orang tidak sempat melarikan diri. Bahkan lagi tidur tiba-tiba air sudah naik, dan segala macam hal. Saya pernah datang ke satu lokasi banjir, maka masyarakat itu mengatakan, Ustaz ini banjir, terjadi banjir nih. Pak, malam hari kita lagi tidur, naik sampai ke atap rumah. Terus kita semua selamatkan diri ke atas atap rumah, kemudian turun air itu, mulai surut sampai ke 1/4 rumah itu. Kemudian kami anggap sudah selesai. Makin sore, makin siang, makin turun air itu. Mulailah kami menjemur pakaian-pakaian segala macam menyelamatkan ini. Subhanallah, terjadi lagi. Begitu tiba malam saja terjadi lagi yang sama. Naik lagi air tersebut. Terulang-ulang, dan begitu cepatnya sampai kami tidak sempat menyelamatkan diri. Tidak sempat menyelamatkan diri. Kalau sudah datang musibah seperti itu, orang tidak bisa selamatkan diri. Maka ini harus hati-hati. Ya. Tapi ini semua tidak membuat mereka sadar, teman-teman. Begitu pemerintah mengadakan posko-posko keselamatan, lembaga-lembaga sosial, mulai membuat kemah-kemah, tenda-tenda, mereka duduk di tenda tersebut, baru depan mata lihat temannya mati, anaknya tenggelam, si fulan mati, segala macam, rumah yang rubuh. Bukannya sholat, malah tidur di kemah itu. Cuma tinggal tunggu makan dan minum, tidak ada sholat, tidak ada bertobat kepada Allah. Baru Allah lihatkan depan mata. Lalu mau kira-kira kalau hal besar seperti ini tidak membuat sadar, apalagi yang akan membuat sadar? Maka ini bahaya sekali. Saya kembali ingatkan juga teman-teman sekalian, para salafus saleh tadi saya bilang di awal pertemuan, kakinya kesentuh batu saja sudah cukup mereka kembali kepada Allah. Ya.
cium bau busuk, ini berarti ada sesuatu. Ini langsung taubat kepada Allah karena takutnya azab Allah. Nabi Muhammad SAW selalu cemas kalau lihat mendung, gelap, hujan mau turun. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, semua orang kalau lihat awan, mendung, gembira karena hujan akan turun. Terutama Aisyah menggambarkan di kota Madinah. Madinah kan termasuk jarang sekali hujan. Setahun sekali itu kalau hujan luar biasa, ya. Kadang-kadang bahkan tidak hujan walaupun di musim dingin. Jadi kalau hujan datang, itu orang pada keluar semuanya. Orang menganggap merasakan iman. Mungkin kita di sini kalau hujan kan, masya Allah tidak non-stop. Kadang-kadang setiap hari dalam beberapa hari dia terus non-stop. Maka orang banyak berlindung darinya. Tapi kalau di daerah-daerah Timur Tengah yang jarang hujan, orang merasakan nikmatnya itu. Tiba-tiba jadi sejuk, tanah jadi basah, tumbuh-tumbuhan jadi segar kelihatan dan seterusnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya melihat orang-orang kalau lihat awan, mendung, mereka gembira. Berbeda dengan Anda seperti khawatir sekali. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi SAW mondar-mandir kalau lagi mendung. Lalu Aisyah mengatakan, ada apa ya Rasulullah? Kenapa begitu? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apakah ada jaminan di dalam awan itu tidak ada azabnya Allah? Ketahuilah, umat-umat sebelum kita Allah binasakan, pada saat datang mendung begini, mereka mengatakan, inilah air yang akan, ya, inilah air yang datang yang akan menyuburkan tanaman-tanaman kami. Ternyata justru sebaliknya. Itu hujan azab yang akan menghancurkan mereka. Setelah Nabi SAW lihat turun hujan gerimis yang nyaman gitu, barulah beliau SAW buka imamahnya dan juga membuka sedikit bajunya, membiarkan air hujan itu membasahi sambil mengatakan, sungguh air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Tapi kalau sebelumnya beliau khawatir sekali. Dan begitu sifat kaum muslimin. Mestinya mereka yang beriman kepada Allah khawatir. Ingat bau busuk yang kecium, kaki yang kesentuh, apa saja istighfar kepada Allah SWT. Karena itu maksiat yang memang pernah kita lakukan dan Allah sedang memberikan peringatannya. Kata beliau di sini, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Mutaffifin ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maksudnya terkunci sehingga mereka tidak lagi menyadari kalau mereka berbuat dosa. Dan ini akhirnya mendatangkan hukuman yang lebih berat karena dari maksiat ke maksiat lagi. Gitu. Mereka menegaskan itulah dosa setelah dosa. Al Hasan Basri berkata rahimahullah, itulah dosa di atas dosa. Maksudnya Mutaffifin ayat 14 pada saat Allah mengatakan, ya, apa yang mereka kerjakan menutupi hati mereka, kata Hasan Basri, makna tafsirnya adalah hati tertutup untuk taat kepada Allah dan juga tertutup dari mengambil peringatan di sekitar seseorang itu karena maksiat yang sudah mengunci hatinya. Sebagian lagi berkata dari salafus saleh, jika dosa dan maksiat mereka bertambah banyak, hal itu akan menutupi hati-hati mereka. Asal masalahnya adalah hati berkarat disebabkan maksiat. Jika maksiat bertambah, maka karat tadi menjadi penutup hati. Tutupan tersebut semakin lama semakin bertambah hingga akhirnya hati tertutupi, terkunci dan tergembok. Jika hal itu terjadi setelah adanya petunjuk dan pengetahuan, maka hati menjadi terbalik. Bagian atasnya menjadi bagian bawah. Pada saat itu musuhnya adalah musuh menguasai dan juga menggiringnya sesuka hatinya. Jadi kesimpulan dari poin nomor 17, kalau orang terus melakukan kemaksiatan, maka hatinya akan tertutup untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus lebih peka. Dampak yang ke-18 adalah maksiat mendatangkan laknat, dan makna laknat diangkat berkah hidup, kutukan dari Allah. Di antara dampak kemaksiatan ialah memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah SAW. Beliau melaknat sejumlah perbuatan maksiat, sementara itu terhadap perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara lain yang lebih besar daripadanya, maka para pelakunya layak mendapatkan laknat. Maksudnya adalah Nabi SAW melaknat seperti Nabi SAW melaknat khamr, ya, melaknat para pelaku ini dan pelaku itu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa itu selain dapat dosa juga kena laknatnya Nabi SAW atau permohonan kepada Allah agar dikutuk dan diangkat berkah hidupnya. Kata beliau, berikut ini sejumlah pelaku maksiat yang dilaknat oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah wanita yang membuat tato dan wanita yang meminta untuk ditato, ya. Wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambung rambutnya.
wanita yang menghilangkan bulu-bulu wajahnya, dan wanita yang meminta dihilangkan bulu-bulu wajahnya, serta wanita yang mengikir giginya untuk merenggangkannya, dan wanita yang meminta giginya dikikir untuk direnggangkan. Ini yang pertama tentunya, dan ini ada hadisnya ya. Di sini di buku beliau tidak ditulis hadisnya. Ini Nabi SAW melaknat itu semua wanita. Kenapa di sini wanita yang disebutkan masalah tato? Ini hubungannya dengan masalah bukan hanya tato badan ya, tapi umumnya mereka menato alis ya. Biasanya alis yang ditato ya, sehingga sengaja dicukur, dikerik, kemudian ditato supaya kesannya ada warna di situ ya. Dan ini dilaknat oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya sudah membuat begitu. Ibu dan bapak sekalian tidak usah khawatir tentang masalah apa yang sudah Allah ciptakan ini. Allah akan datangkan orang yang suka dengan itu. Tidak perlu kita khawatir. Oh, saya harus model seperti ini supaya orang lain suka. Tidak, nanti Allah datangkan. Tidak usah ubah ciptaan Allah. Kita nggak boleh. Kita aja kalau masuk ke perusahaan kerja, nggak boleh kita ubah-ubah posisi meja, ya, posisi lampu, apalah, mencat temboknya warna lain. Nggak boleh kan? Pasti pemiliknya akan marah. Maka tidak perlu semua itu. Allah SWT akan datangkan. Saya pernah kasih contoh itu. Saya pernah cuplikan. Ada seseorang di negara kita ini, subhanallah, cacat. Tangannya cacat, kakinya cacat. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Bekerja, punya pendapatan. Kuasa Allah SWT yang Allah datangkan orang yang suka dia itu. Ya kan? Ini sudah pernah juga saya berikan gambaran banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah itu ya. Pernah ada seorang wanita di Irak terkenal sekali dengan kecantikannya. Sangat cantik. Dia menikah dengan laki-laki yang sangat jelek. Bentrok sekali. Perempuan ini setiap kali dilamar laki-laki tampan, dia tolak. Subhanallah, sampai datang si jelek ini, sampai judul ceritanya itu, wanita yang cantik berjodohan dengan laki-laki yang jelek. Maka menikahlah. Waktu dia lamar, ini laki-laki jelek cuma coba saja terus diterima lamarannya. Orang semua heran, kenapa kok diterima? Laki-laki ini pun bingung. Secantik ini wanita mau menikah sama dia. Maka dia bilang sama istrinya setelah menikah, dia bilang, kenapa kau mau sama saya? Kata perempuan itu, supaya saya selalu mendapatkan pahala sabar. Dan supaya kau mendapatkan pahala syukur. Gitu kan. Setiap kau lihat saya, kau akan bersyukur. Setiap saya lihat kau, saya akan sabar. Gitu. Tetapi yang jadi saksi bahasan adalah bagaimana Allah datangkan orang yang mau sama dia. Subhanallah. Kuasa Allah SWT. Kadang-kadang mungkin kita tidak asing Bapak Ibu sekalian, lihat ada seorang laki-laki tampan, istrinya biasa. Atau ada perempuan cantik, suaminya biasa. Sering gitu kan. Atau bahkan subhanallah ada orang suami istri biasa, anaknya beda sama mereka. Allah SWT kasih anak yang tampan sekali, yang lucu, beda sama orang tuanya. Dan sebaliknya. Kadang-kadang juga ada orang tua yang tampan sama cantik, anaknya jelek. Kuasa Allah SWT. Tapi itu ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa. Maka nggak usah diubah-ubah ini. Ya. Nggak usah diubah ciptaan Allah SWT. Satu-satunya keadaan yang boleh orang mengubah sesuatu kalau memang dia cacat fisik. Misal naudzubillah orang tabrakan, mukanya hancur. Rusak semua, hidungnya rusak, matanya rusak semua. Dia nggak bisa lagi. Maka dokter cuma bisa mengoperasi dengan wajah yang berbeda misalnya. Itu lain, keadaannya beda. Darurat, orang kena air keras, naudzubillah, orang kena luka bakar. Itu lain. Tapi kalau antum sudah baik-baik, jangan diubah. Ciptaan Allah ini badan bukan punya kita loh. Kita cuma pinjam saja. Allah lah yang menghitung berapa banyak alis, bulu alis ini. Allah yang mengatur matanya, Allah tahu. Dan Allah lebih tahu kenapa kita dikasih seperti itu. Tugas kita cuma menikmati. Percaya diri saja, jalan bismillah. Yang akan membuat Allah, orang-orang akan datang menyukai kita adalah sang pencipta Allah. Kita patuh badannya, Allah akan datangkan orang-orang yang suka dengan kita. Banyak sekali orang yang buruk tampangnya, tapi Masya Allah sangat dermawan, orang suka dengan dia. Sangat pintar, Allah suka sama dia, gitu kan. Berapa banyak orang yang tampan dan cantik malah dibenci oleh orang karena kebakilannya, karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sama dengan menyambung rambut ya. Ini tadinya saya sempat berpikir apa nih menyambung rambut gitu. Tapi nanti saya dapat informasi dari istri saya di salon-salon ternyata memang begitu, ada rambut yang disambung gitu kan. Ini tidak boleh sama sekali. Dan khusus masalah rambut ini dianjurkan para wanita justru untuk memperpanjang, untuk memelihara rambutnya memang. Jadi tidak usah disambung, dengan gitu. Maka ini tidak usah dilakukan. Potong rambut pun itu bagi perempuan dalam keadaan darurat saja. Misal memang rambutnya itu kena cat, nggak bisa lagi diperbaikin, atau kena api, kebakar sehingga sebagainya rusak, maka dia harus rapikan itu. Selain itu tidak dianjurkan untuk dipotong.
Kata Nabi SAW, man kana lahu syar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut maka dia harus memuliakannya, gitu kan. Nah kebanyakan orang dia potong rambutnya, kemudian dia sengaja sambung dengan rambut yang lain. Baik itu rambut manusia ataupun bulu-bulu hewan misalnya, semua itu dilarang. Nabi SAW melaknat masalah itu. Tentu kalau masalah mengikir alis itu ada penelitian sebagian ulama, itu ternyata alis ini bulu-bulunya itu ada yang nyambung dengan urat-urat saraf mata. Maka hikmah kenapa dilarang untuk mengeroknya atau mencabutnya, itu karena dia connect dengan mata manusia. Artinya berpengaruh dengan penglihatan dia. Maka Allah lebih tahu urat-urat saraf ini seperti apa bentuknya, maka diberikanlah alis yang seperti itu buat dia. Mungkin kalau terlalu tebal maka tidak cocok buat dia, terlalu tipis tidak cocok buat dia. Allah kasih seperti itu. Ada orang memang yang layak tebal sekali, ada orang yang layak tipis sekali. Allah lebih tahu masalah itu. Semuanya ciptaan Allah. Bahkan kita dalam surah Al-Hujurat dilarang menghina diri sendiri. Gak boleh kita lihat di cermin, kenapa saya jelek ya. Itu berarti kita hina penciptanya, bukan punya kita. Kita lahir di muka bumi kan sudah begini Allah kasih. Ya sudah, gitu kan. Syukuri itu. Begitu juga dengan wanita yang menghilangkan bulu-bulu wajah. Dalam arti kata di sini, yang dimaksud bulu wajah adalah yang ada bulunya tumbuh. Tadi masuk dalam masalah alis ya misalnya. Ya. Kemudian juga mengikir gigi. Ya. Kalau merawat gigi misalnya, maaf, orang giginya agak keluar, bersusun, lalu dicabut, lalu dirapikan, itu nggak ada masalah. Nggak ada larangan masalah itu. Misalnya kayak sekarang pakai behel misalnya, itu nggak ada masalah. Karena itu merapikan saja. Tapi mengikir ini beda. Tujuan kikiran itu untuk membuat gigi jadi tipis. Menurut sebagian mereka itu membuat lebih cantik. Itu tidak benar semua. Dan subhanallah secara kesehatan juga ini berbahaya. Menipiskan gigi itu berbahaya. Maka setiap makan dingin ngilu, makan panas ngilu, nggak enak semuanya. Tapi orang kadang-kadang mengatakan karena untuk kecantikan. Ini semua hanya karena ketenaran saja ya. Ya, orang membuat cari ketenaran ini dilarang, dan semua yang dilarang dalam syariat pasti akan bermakna atau berefek yang baik ya kalau kita jauhi. Yang kedua yang dilaknat adalah orang-orang yang menerima riba, memberi riba, pencatatnya dan kedua saksinya. Ini hadis yang masyhur sekali. Di dalam hadis yang sahih, yang kata Nabi SAW, Allah melaknat penerima riba atau pelaku riba, pemberinya, pencatatnya dan kedua saksinya. Dan kita sudah tahu teman-teman, riba ini sangat berat ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis, di antaranya hadis sahih yang kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Itu juga dengan riwayat lain, riba 73 pintu, yang paling rendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Dan yang paling tingginya adalah setara dengan orang mencoreng kehormatan muslim. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kita makan 1 rupiah riba, itu lebih berat daripada berzina dengan 36 orang ya, manusia yang berbeda-beda. Itu berat sekali. Padahal zina sekali sudah cukup memasukkan kita ke dalam api neraka, kalau tidak taubat. Ya. Maka ini harus dihindari tentunya semaksimal mungkin. Jangan sampai ada riba. Ya. Hiduplah dalam kondisi tenang teman-teman sekalian. Biasanya riba ini terjadi, ya, kalau seandainya sudah dilakukan, maka akan lahir riba-riba yang lain. Makanya Allah sebutkan di Al-Baqarah 175 sampai 182 tentang masalah riba itu. Di antaranya Allah mengatakan, ya alladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Hai orang beriman, jangan kalian makan riba double-double, berlipat-lipat. Kenapa makna berlipat-lipat? Apa maknanya? Karena sekali kau sudah makan riba, maka akan lahir riba-riba yang lain. Sekali kita berhasil bayar sebuah transaksi ribawi, maka akan ditawarkan transaksi ribawi yang lain. Terus tidak pernah lepas. Sampai orang-orang banyak kaya tapi semuanya serba riba. Teman-teman, kalau kita tidak memiliki sesuatu di dunia ini, nggak ada yang rugi. Belum bisa punya rumah, belum bisa punya mobil, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Ada seorang ibu itu hari di Kelapa Gading bertanya, waktu saya jelaskan masalah pendapatan haram. Kemudian dia bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya tidak KPR rumah, gitu kan, maka saya tidak akan punya rumah. Walaupun itu riba. Terus saya balik tanya, Bu, ibu kalau tidak punya rumah di dunia kenapa? Bu, kalau mau mulia, kontrak dulu. Tabung uangnya, kapan punya, silahkan, bayar. Gak ada sesuatu yang rugi kok. Uang kita orang muslim, subhanallah, dunia ini kecil. Karena 2 rakaat, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sehari 10 kali, Allah bangunkan baginya istana di surga. Lebih baik daripada rumah semua itu. Saya tidak pernah merasa terhina teman-teman pada saat sekian tahun saya tinggal di Jakarta, saya ngontrak, bukan sesuatu yang aib. Pernah saya mengatakan bagaimana kalau kita cicil? Sabar.
Kalau memang ada transaksi yang halal, ada memang syarat-syarat perbankan syariah atau ada orang yang mau membayarkan, kita cicil sama dia silakan. Tapi kalau untuk masuk riba tidak akan terjadi. Tidak mungkin. Dan alhamdulillah pelan-pelan akhirnya Allah mudahkan, saya bisa punya rumah, gitu kan. Kuasa Allah SWT. Dari mana? Entah, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada uang bisa beli, ada yang mau bantu membayarkan dan dapat, alhamdulillah. Kuasa Allah SWT. Tapi kalau tidak, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah kok. Jangan dipaksakan, gitu kan. Karena memang saya pernah jelaskan itu teman-teman, urusan dunia ini hampir semuanya sama tujuannya, cuman beda kemasan. Orang makan di daun pisang dengan orang makan di piring dari emas, yang beda apanya? Kemasannya kan, tapi tujuannya sama saja. Orang yang tidur di emperan jalan sama orang tidur di ranjang ratusan juta, bedanya apa? Kemasannya. Ini tidur di atas trotoar, yang ini tidur di atas ranjang. Tapi tujuannya tidur. Bisa saja orang di emperan jalan lebih nyenyak tidurnya. Fahami tujuan itu, gitu kan? Jangan paksakan diri. Kalau Allah berikan, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Jangan buka pintu haram ini. Karena kadang-kadang kena keinginan yang berlebihan, akhirnya kita buka pintu-pintu haram. Padahal sebenarnya efeknya sangat besar. Ingat, satu kemaksiatan akan berefek jauh berlipat-lipat ganda hukumannya daripada perbuatan itu. Tadi saya kasih contoh, mencuri 1 juta rupiah, bisa ratusan juta rupiah akan hilang dari kita nanti. Sekali kita berzina bisa membuat kita sumpuk dan ribut rumah tangga sampai sekian tahun. Naudzubillah. Banyak sekali masalah. Maka harusnya ditinggalkan ini teman-teman sekalian ya. Dan solusi yang terbaik kalau mau selamat dari riba adalah transaksi jual beli yang benar. Makanya Allah mengatakan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah haramkan riba, ya. Jadi jual beli yang benar. Selama Bapak Ibu modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal, tunggu saja keberkahan. Dan selalu hubungkan bisnis kita itu agar grafiknya naik. Ya, saya praktekin itu begitu, subhanallah. Praktek teori jadi. Jadi grafiknya supaya naik terus. Perhatikan baik-baik sistemnya halal, produk halal dan juga modalnya halal. Modalnya harus halal, sistemnya halal, produknya halal. Kemudian tidak bisa kita pisahkan antara ekonomi sama sosial. Selalu sedekah. Allah SWT akan berkahi. Gak perlu pergi dukun-dukun orang yang tidak pintar ini. Minta-minta pewaris. Minta ini dan itu. Akhirnya jadi masalah semuanya. Gitu kan. Jadi haram. Kemudian selanjutnya yang ketiga al-muhallil. Yang dilaknat. Dan juga muhallal lahu. Di sini yang dimaksud adalah teman-teman sekalian muhallil dan muhallal lahu. Ada putnot di situ, ada putnot nomor 206 ya. Jadi kalau ada laki-laki, ini kalau bapak-bapak di sini yang sudah menikah harus hati-hati. Jangan mudah ucapkan kalimat talak, cerai. Ya, tidak boleh kita sembarangan ucapkan walaupun dalam keadaan emosi. Kontrol itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan di tangan kita laki-laki cerai itu karena memang kita didominasi oleh akal. Kalau istri kita mengatakan ceraikan saya yakin tidak mungkin ada laki-laki mengatakan sudah kau saya ceraikan. Spontan tidak ada. Pasti laki-laki itu akan duduk, kenapa minta cerai? Ada apa? Pakai akal. Kalau cerai di tangan istri kita, satu hari bisa 10 kali kita diceraikan. Tersinggung sedikit, cerai kamu. Ini yang tersinggung. Laki-laki bolak-balik dirusak perasaannya, tidak ceraikan istrinya, gitu kan? Maka harus kontrol itu. Allah jadikan di tangan kita itu sebagai amanah. Allah SWT mengatakan at-talaqu marratan, cerai itu cuma 2 kali yang boleh kembali, dikenal dengan tolak raj'i. Kalau laki-laki bilang sama istrinya dalam kondisi akalnya sehat, gak ada ketekanan, bukan emosional, dia mengatakan saya ceraikan kamu, jatuh tolak 1. Tapi masih bisa kembali semasa 3 kali masa haid, ya, 3 kali masa suci, ya, gitu. Mereka boleh kembali, namanya rujuk tanpa pernikahan. Tapi kalau lewat dari 3 kali masa haid maka harus nikah lagi. Kalau dia ucapkan yang kedua kali, tolaknya yang kedua berarti masih bisa kembali. Kalau dia sudah ucapkan yang ketiga kali, maka ini tolaknya bain, tidak boleh kembali lagi. Kecuali si perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Ya. Nah, salah satu yang dilaknat oleh Nabi SAW adalah muhallil dan muhallal lahu. Siapa mereka ini? Mantan suami yang sudah menceraikan istrinya 3 kali, dia menyesal misalnya. Apa yang dia lakukan? Dia rekayasa keadaan. Kan sekarang untuk kembali lagi dengan istrinya yang sudah diceraikan 3 kali, syaratnya harus nikah sama laki-laki lain. Kan gitu. Dia datang sama temannya, dia mengatakan, coba nikahi mantan istri saya ini, tapi habis akad nikah kamu ceraikan. Jadi cuma formalitas. Maka dinikahi oleh temannya lalu diceraikan langsung supaya bisa kembali sama dia. Ini dilaknat, nggak boleh. Mempermainkan hukum Allah. Muhallil dan muhallal lahu. Makanya dikatakan di putnot nomor 206 situ, al-muhallil adalah laki-laki suruhan yang disuruh menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya.
untuk kemudian menceraikannya agar dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya atau bekas suami tadi. Sedangkan al-muhallal lahu adalah orang yang meminta kepada al-muhallil untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi al-muhallil adalah orang-orang yang dipakai jasanya untuk menikahi rekayasa tadi. Muhallal lahu adalah si mantan suami yang menyuruh tadi. Ya. Oleh karena itu teman-teman jauhi kalimat talak. Jauhi. Kalau istri antum yang ucapkan itu nggak ada masalah, biar dia ucapkan 1000 kali nggak jatuh tolaknya. Tapi jangan antum yang ucapin laki-laki, karena ada hukum syar'i. Makanya kata Nabi SAW, janganlah seorang dari kalian memarahi bahkan memukul istri di pagi hari, kemudian dia menggauli di malam hari. Ya, karena perempuan banyak terbawa perasaan. Sekarang dia marah, sementara kita duduk bersama-sama sama dia, hilang semua marahnya, spontanitas. Beda dengan laki-laki, sekali marah maka dia bisa membawa marah itu sampai akalnya bisa menerima alasan, gitu kan. Kalau perempuan tidak, dia bisa marah cepat dan bisa juga berhenti cepat marah. Maka harus hati-hati dengan ini. Karena orang yang merekayasa keadaan karena penyesalan menceraikan istrinya sampai 3 bisa kena laknat. Yang keempat pencuri. Dan ini hadisnya juga hadis sahih, di mana Nabi SAW mengatakan Allah melaknat seseorang yang mencuri, seseorang pencuri yang mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya. Ya. Tidak boleh mencuri teman-teman sekalian. Jangan ambil yang bukan hak kita. Demi Allah teman-teman sekalian, Allah sudah tentukan di Lauhil Mahfuz semua butir beras, semua tetesan air, makanan minuman yang akan masuk ke tubuh kita. Tidak akan meninggal kita sampai masuk semua ke tubuh kita itu. Itu kata Nabi SAW, tidak akan wafat satu jiwa kecuali Allah sudah lengkapkan rezekinya. Jadi kita akan sampai. Kita disuruh ikhtiar iya, tapi tidak ada namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Tak usah mencuri. Kenapa harus ambil? Makanya pada saat mau mencuri, itu Allah menunjukkan rasa takut. Tapi kalau tetap dia lakukan berbahaya. Ingat, sepotong roti yang haram sudah cukup membuat kita sakit berbulan-bulan. Efek daripada perbuatan itu besar sekali. Jangan ambil yang bukan punya kita, tidak usah. Mau makanan, mau pakaian, mau apa saja jangan. Ya. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita dan mohon kepada Allah, ikhtiar. Sebagaimana orang itu punya, kita juga bisa punya. Asal kita memintanya dengan baik kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Tidak ada yang mustahil untuk itu. Maka ini pencuri sangat berbahaya sekali karena hukumnya dilaknat. Ini Nabi SAW doakan agar diangkat berkah hidupnya dan juga ya, dipotong tangannya kalau ketangkap, kalau kepergok. Yang kelima pencuri, yang kelima adalah peminum khamr. Orang yang menuangkannya, menghidangkannya. Orang yang memeras, ya, pegawai pabriknya, yang meminta diperaskan, ya, penjualnya, pembelinya, orang yang memakan hasil penjualannya, pembawai dan pengangkutnya. Semua itu digabungkan dalam sebuah hadis. Khamr ini sangat tegas ya. Apa itu khamr? Segala sesuatu yang memabukkan, baik cairan ataupun selain cairan. Kayak daun ganja, obat-obatan, apa saja. Termasuk juga tentu masuk cairan kayak minum-minuman keras. Semua ini masuk. Apapun yang bisa mengubah akal dari normalnya, dia lebih percaya diri, atau dia bahkan lupa diri, maka namanya khamr. Ini bahaya sekali, nggak boleh. Ya. Allah SWT mengharamkan khamr dan membuka banyak sekali pintu-pintu halal. Ada susu, ada madu, ada sirup penggantinya. Kenapa harus minum khamr? Gitu kan? Dan sesuatu yang haram sudah sering saya ulangi kalimat ini, tujuannya untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Jadi nggak usah coba. Saya mau coba itu rasanya khamr bagaimana? Mau coba rasanya ganja itu bagaimana? Nggak perlu coba-coba. Pasti tidak baik. Dan Allah buat, subhanallah, penelitian manusia walaupun orang kafir mengatakan bahwasanya itu tidak baik. Kalau teman-teman pernah pergi ke dokter, biasa yang paling pertama dokter tanya apa? Minum yang beralkohol nggak? Merokok nggak? Kalau dia bilang tidak, dokter suruh naik di atas ranjang, dicek. Tapi kalau dia bilang iya, saya merokok, saya minum khamar, resep langsung ditulis. Sudah tahu sumber masalahnya, gitu kan? Ini bahaya sekali. Bahkan meminum khamar ini teman-teman sekalian bisa membuat terbuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Orang kalau sudah mabuk, mungkin tadi dia tidak mau membunuh, dia bisa membunuh. Dia tidak mau berzina, maka dia bisa berzina. Karena mabuk ini akan mengubah semuanya. Membuat orang lupa. Ya. Maka ini tidak perlu sama sekali kita menjadi orang yang pemabuk. Kemudian yang keenam, orang yang meminta tanda pembatas, memindahkan tanda pembatas tanah. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mengambil satu jengkal tanah haram, dalam hadis Bukhari, ya, maka Allah akan bebankan dia 7 lapis tanah atau bumi di hari kiamat nanti.
Maksudnya adalah mungkin salah satu maknanya ya, itu kalau diambil 1 meter misalnya dia beli kafling tanah lalu dipindahkan patokannya gitu kan. Diambillah sama dia 1 meter itu, maka itu akan 7 lapis tanah ke dalam dibebankan di tubuhnya pada hari kiamat nanti. Itu sangat berat tentunya ya. Akan jadi penyiksaan buat dia. Jadi teman-teman tidak perlu kita mengambil yang bukan hak kita. Termasuk tanah di sini. Sekarang kita butuh untuk tidur berapa luas teman-teman sekarang? 1 kali 2 meter. Itu yang lahat kita di kuburan. Itulah ukuran tempat tidur kita sebenarnya. Di sofa, di meja. Apalagi kalau kita menyamping, lebih kecil lagi. Gitu kan? Tempat tidur kita. Cukup. Tidak usah mencuri. Tidak usah ngambil yang bukan hak kita. Lalu beli ranjang yang besar, yang mewah. Untuk apa? Gitu kan? Tak perlu semuanya. Tubuh kita ini punya batasan. Kita kalau lapar teman-teman, makan. Makan itu tidak perlu banyak. Bukan kadang-kadang kita lapar lalu kita makan sedikit sudah cukup. Mulut kita cuma bisa masuk 1 sendok, 2 sendok maksimal, itu sudah penuh. Kecuali kita sudah telan baru kita bisa makan lagi. Berarti ada kapasitasnya kan. Minum juga begitu, biar kita haus. Segelas cukup. 2 gelas itu sudah cukup luar biasa bagi kita. Kadang-kadang bahkan kalau kita tidak haus mungkin cuma 1 teguk, 2 teguk sudah cukup buat kita. Jadi nggak perlu mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Untuk apa? Ambil curi tanah berhektar-hektar. Untuk apa ini? Tambah masalah berat buat dia gitu ya. Termasuk di sini hati-hati yang suka merekayasa surat-surat tanah palsu, ya. Kemudian membangun bangunan mall, membangun bangunan hotel, ini bahaya sekali semua ini. Akan tambah banyak dosa yang dia dapatkan karena pendapatannya sudah dasarnya dari sumber yang haram. Yang ketujuh adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini pernah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah marah dan murka pada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Maksudnya adalah melaknat di sini ya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah orang bisa mencaci maki kedua orang tuanya? Kata Nabi SAW, iya, dia mencaci maki orang tua orang lain, maka orang itu kena marah mencaci maki orang tuanya. Maka dia penyebabnya di sini. Ya, makanya teman-teman kalau kita lagi ribut pun sama orang, jangan membawa-bawa nama orang tua kita. Ya, atau jangan bawa nama orang tua lain. Oh memang ayahmu itu begini, memang ibumu begitu. Akhirnya dia balik juga mencaci maki kita dan mencaci maki orang tua. Makna yang lain melaknat orang tua sini adalah betul-betul memang dasarnya tidak menghormati dan tidak berbakti sama orang tua sehingga keluarlah kata-kata kasar yang tidak baik kepada orang tuanya sehingga akhirnya dia mendapatkan laknat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian 2 poin yang tersisa ya, maksudnya saya akan cukupkan dengan 9 poin saja dulu karena melihat waktu Jumat sudah hampir setengah 12. Yang ke-8 adalah orang yang menjadikan makhluk yang memiliki ruh sebagai sasaran anak panahnya dalam latihan memanah. Ini ada hadis Nabi SAW ya. Allah melaknat orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran memanah. Jadi maksudnya di sini bukan kita tidak boleh memanah rusa misalnya, enggak. Tapi dia sengaja tangkap rusa atau kambing, diikat, lalu dia jadikan latihan panah. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau berburu boleh. Ya. Makanya tidak boleh, Nabi SAW melarang masalah itu. Artinya sengaja menyiksa hewan itu, jadikan sebagai bahan permainan. Ini juga ada hadis yang melaknat masalah perbuatan tersebut. Ini menandakan juga kita harus berkasih sayang walaupun dengan hewan. Walaupun dengan hewan ya. Dalam sebuah kisah dikatakan ada seorang salafus saleh. Dia pernah orang kaya raya orang ini. Tapi saya tidak dapatkan namanya dalam kisah ini. Dia kebetulan datang ke satu kebun, dia ingin membeli kurma. Kemudian dia temukan di kebun itu ada seorang budak penjaga kebun itu. Ada anjing di sebelahnya. Kemudian orang ini kebetulan budak ini punya sepotong roti. Maka anjing itu seakan-akan memberikan isyarat minta makan, mengeluh sama si budak ini. Maka budak itu memotongnya menjadi 3 bagian, sepertiga dikasih ke anjing tersebut. Sambil dia ngomong sama orang kaya yang datang sekarang mau beli kurma ini. Ternyata anjing itu masih minta makan, dipotong lagi sepertiganya. Sampai 3 kali habis semua, padahal orang ini lagi butuh makan. Kata pembelinya, kenapa kau dahulukan anjing itu daripada dirimu sendiri? Apa kau tidak lapar? Dia bilang, saya lapar. Tetapi saya menemukan dia adalah makhluk Allah yang membutuhkannya. Maka orang kaya ini, rupanya subhanallah ada peringatan Allah datang kepada dia dari situ. Dia mengatakan, saya tiba-tiba berpikir, bagaimana orang yang susah seperti orang ini masih bisa dermawan, bahkan kepada hewan sendiri. Tidak ada orang yang lihat. Ya. Anjing itu juga tidak bisa memujinya. Bagaimana orang ini yang miskin bisa lebih dermawan daripada saya? Maka dia pun orang kaya ini pulang kemudian membeli langsung kebun tersebut dari pemiliknya. Berikut budak itu dibeli, kemudian dia bebaskan lalu dia hadiahkan kebun itu buat si budak tadi. Ya. Selanjutnya adalah yang terakhir yang ke-9, laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan wanita yang bertingkah seperti laki-laki.
Dan ini sudah kita tahu tentunya, ya. Tidak boleh sama sekali menyerupai. Apapun yang berhubungan dengan lawan jenis kita tidak boleh dicontohi. Cara jalannya kah, pakaiannya kah, ciri khasnya nggak boleh sama sekali. Dan kita sayangkan ini di alam medsos kita justru dianggap berprestasi kalau laki-laki bisa menyerupai perempuan, perempuan bisa menyerupai laki-laki, dan ini bahaya. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Dan ini berbahaya sekali karena bisa memunculkan memang maksiat yang lain, yaitu homoseksual dan lesbian. Dan ini homo dan lesbian lebih berat daripada zina. Lebih berat daripada zina. Perzinahan itu ada hukum, rincian hukum. Kalau orang yang berzina belum pernah menikah, bujang sama gadis, kepergok. Hukumnya apa? Dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau ketangkap yang berzina ini sudah pernah menikah, kepergok, punya suami atau punya istri, atau janda atau duda, maka hukumnya dirajam, kan gitu. Hukum mati, dilempar sama batu, kalau kepergok. Tapi kalau lesbian sama homoseksual beda. Kalau kepergok, mau sudah nikah atau belum nikah, dilempar dengan batu, dirajam. Lebih berat daripada zina. Dan ini sebabnya bermula daripada tadi, mau menyerupai lawan jenis. Akhirnya yang laki-laki kalau punya perempuan, dia mau jadi perempuan, sampai terjadi operasi kelamin dan yang sejenisnya. Begitu juga dengan perempuan, karena selalu mau jadi laki-laki, akhirnya dia menjadi pelaku lesbian yang ya mengganggu sesama jenisnya dengan bayang-bayangan bahwasanya tidak akan hamil dan segala macam, lalu dia menjadi laki-lakinya. Ini semua adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.